Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Wazaman Official bersama saya Ustadz WA dan beliau Zaman Askal. masih dalam sesi ngopi bersama untuk mendapatkan inspirasi. Oke guys, bertemu kembali dengan kita masih dalam waktu yang sama dan kesempatan yang sama juga dalam momen yang sama, yaitu kita ngopi untuk mendapatkan inspirasi. Namun sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Bagi yang udah subscribe, kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa terus like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman kalian mendapatkan inspirasi juga manfaat dari konten ini. Oke, saya masih saja sama beliau. Kali ini kita akan membahas satu tema atau satu pendapat, yaitu yang ini sering terjadi ya guys ya di kehidupan kita. Bagaimana sih cara mendidik anak yang benar, dan harusnya bagaimana dan seperti apa sih cara-cara dan teori untuk mendidik anak yang benar, baik dalam pandangan agama atau sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti kita. Soalnya mungkin banyak dari kita yang mungkin sudah mempunyai anak, lalu mungkin menggunakan cara didik dengan cara didik yang mungkin menurut kita itu bagus, tapi belum tentu bagus untuk kedepannya. Menurut kita itu baik, tapi belum tentu baik untuk anak yang sedang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih detailnya? Langsung ya kita tanya sama beliaunya. Monggo Gus. Jadi kan lebih berpengalaman. Duh. Omong-omong anak, sebenarnya masih sama-sama belajar. Saya dan jenengan itu sama-sama dalam tahap belajar. Belum terbukti. Belum terbukti untuk apakah nanti konsep yang kita bangun, yang kita terapkan untuk anak benar-benar berhasil atau tidak ya. Ya makanya ketika kita berbicara kayak gitu, mungkin yang kita buat referensi ya apa yang telah kita peroleh dari guru-guru kita, dari orang tua kita, atau dari orang lain lah, yang memang secara keilmuan menurut kita cocok dan apa ya, relevan untuk kita terapkan untuk anak-anak kita, yang tujuannya pun yaitu kita mempunyai generasi yang minimal jauh lebih baik daripada kita. Itu sudah nek teori ini Gus Ba, kembali lagi. Karena saya fans setia dengan Gus Ba, Masya Allah. Tapi saya ralat sebentar Gus. Kalau jangan fans berat beliau tidak gondrong, saya so gondrong piye Gus? Itu kan enggak totalitas berarti kalau jenengan itu. Jenengan ngefans tapi tidak dalam hal style. Tuh iya. Terusan kita harus kafah gitu. Oh iya. Ya, enggak tahu lanjut. Dalam arti mau pola pikir saya itu kok saya sementara dengan Gus Ba ada kecocokan dengan pola pikir beliaunya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, menginspirasi saya dalam banyak hal. Merubah yang drastis, perubahan saya dalam sudut pandang keilmuan sendiri mengalami 50% goncangan ketika saya pertama kali mendengar tausiah dari Gus Ba. Merubah pola pikir dulu yang kayak gini, sekarang berubah. Berbicara tentang anak, masing-masing mungkin saya juga punya Sistem sendiri. Sistem punya guru, jenengan juga punya sistem, punya guru, yang semua nih bisa juga nanti keberhasilan dan tidaknya. Kita itu siapa? Kita hanya pelaku perintah, dalam artian kita itu menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan kita jalankan sebaik-baiknya menurut keilmuan dan pengalaman kita. Itu aja. Satu contoh, saya pernah menanyakan kepada seorang guru, Yai badhe tanglet cara-cara supaya nih
mempunyai zuriyah alim-alimah min ahlil ilmi wa ahlil khair dan yang lain sebagainya. Satu jawaban yang memang cukup simpel tanpa mengeluarkan dalil dan akhirnya begitu tak kupas, oh ternyata dahsyat. Apa itu? Apa itu? Sekarang masih syuk. Ya ngopi dulu, ngopi dulu. Seruput dulu guys, jangan cepat. Ya kan? Ya, betul. Mantap. Alhamdulillah. Oh enggak. Apa itu, Gus? Saya mempunyai pengalaman itu dijawab dengan satu kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saya diterangkan di situ hadis Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah gudang dari ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Hampir dipastikan semua marja ilmu itu lewat pada sahabat Ali. Ya gitu gambaran utama bahwa sahabat Ali itu menjadi pemuda yang sangat cerdas, sangat alim dan yang lain sebagainya. Kuncinya kenapa sahabat Ali bisa menjadi secerdas itu, sealim itu, dijawab oleh Bilal dengan itu. Kenapa sahabat Ali bisa menjadi secerdas itu? Dijawab karena bapaknya sahabat Ali mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasulullah. Cintanya sangat-sangat besar kepada Rasulullah, bahkan berani memasang dada. Siapa berani dengan Muhammad, lakai dulu saya. Itu saking cintanya Sayyidina Ali. Bukan. Bapaknya. Sayyidina Ali. Abdul Muthalib ya. Ya, kelaru lo. Jam Jam 4 pagi masalah. Ali bin Abi Thalib. Itu mempunyai seorang ayah yang memang mencintai Rasulullah dengan sebegitu hebatnya. Akhirnya efek dari kecintaan itu dipunyai keturunan yang alim, secerdas sahabat. Berarti pada dasarnya begini, Gus. Kalau kita mau punya anak yang alim, kalau kita mau punya anak yang soleh, lalu bagaimana cara mendidiknya? Ajarkan dia kepada cinta kepada Nabi, kan gitu. Oh, itu step setelahnya. Step setelahnya. Lalu dimulai dulu orang tuanya mencintai orang alim, maka akan mempunyai zuriat alim. Pak insya Allah mendapatkan barokah zuriatnya alim. Itu dimulai dari orang tuanya dulu. Ketika orang tuanya tidak suka dengan orang alim, jangan berharap mempunyai zuriat alim. Itu kuncinya. Ini ada sejarah, Gus, ada sejarah. Ini sejarah yang saya alami sendiri dan ini juga sempat mungkin nanti juga akan saya terapkan sama anak-anak saya. Abah itu dulu ya antum tahu mungkin lah ya sedikit cerita tentang Abah. Abah itu mondoknya juga lama. Ya kan, beliau menghafal Al-Qur'an juga di kitabnya juga lama. Jadi Abah itu sangat mengidolakan para guru-gurunya kan gitu. Nah, sampai beliau ini nuntut anak pribadi ya tuh. Maksudnya memforsir sama saya itu dari kecil tuh ya udah kamu ngaji. Iya kayak gitu. Maksudnya apa? Itu waktu itu saya enggak ngeh, Gus. Enggak ngeh detik itu loh. Saya sampai berpikir, wah saya tuh dikekang banget. Bayangin Gus, saya tuh kelas TK SD, Gus. Saya tuh udah khatam binaudur itu 2 kali Al-Qur'an itu. Kelas TK SD. Kelas 3 SD saya udah mulai ngafalkan Al-Qur'an. Jadi mindset dari Abah itu kamu harus ngaji. Kalau bahasanya golek ilmu. Cari ilmu.
Dan itu di keluarga besar kami pun semuanya pendidikan seperti itu. Kan kayak gitu. Nah, detik itu, waktu itu saya tidak merasakan, saya tuh mikirnya kayak gini loh guys. Oh, aku kok dikekang banget yo. Apa orang tua aku gak sayang be aku gitu loh guys. Wah, pikirannya kayak gitu. Kok kenapa aku harus di-force, ditarget, kamu harus ngaji, mondok ngaji. Pikiran saya waktu itu koyok sampai pernah trauma loh guys. Saya trauma lihat abah itu, saya trauma. Kan dari kecil kan abah kan kesibukannya yo ngajar, ngulang madrasah, terus kesibukan yang lain. Dan saya juga ngaji juga kan gitu. Sempet trauma juga kadang kalau ketemu sama abah di rumah itu sempet trauma. Karena jarang di rumah, maksudnya jarang itu saya kumpul paling di masjid sama santri kayak gitu loh. Trauma karena saking takutnya sama abah. Terus digembleng tenang, kamu harus gini. Bahkan saya tuh saya ingat banget itu saya sinau sorop itu. Sorop kita tasrif itu loh. Tasrif itu kan berapa ya? Pala. Iya, pala itu guys. Sulasi mujarot dari mulai sudah. Itu kalau tidak salah saya kelas 2 SD kalau tidak salah. Udah sampai segitunya ilmu alat itu. Walaupun sekarang ilmu alat saya zong. Jadi saya pernah berpikir ini sebentar saya lanjutkan dulu. Kenapa saya itu kok diforsir begini amat apa enggak ada saya. Tapi itu terjawab setelah saya dewasa ini Gus. Menurut saya ya Gus ya. Mungkin ya bukannya sombong. Maksudnya kan secara notabene secara umur, saya sama jenengan itu kan beda jauh. Saya kalau manggil jenengan harus bapak terus. Insyaallah. Oh iya dong, saya baru 14 tahun loh Gus. Saya wajahku kayak setua iki ya Allah ya. Cek aku dipanggil bapak iki. Pencitraan iki aku hancur iki YouTube iki ya. Pak kelasku lho ya. Ada gitu. Apa-apa Mas. Enggak karena apa? Ada pana. Gini loh Bapak. Ya. Tautan umur itu Gus. Jadi tautan umur kita yang sangat lama. Al-Fakir sendiri umurnya masih muda dan yo antum tahulah anak itu sekarang udah ngajar. Kalau cara bahasanya anak itu sebetulnya cek panas loh nek dolanan gitu. Gitu. Nah, saya baru sadar Gus. Baru sadar. Ternyata berapa pentingnya derajat ilmu dalam diri manusia itu sendiri. Makanya waktu itu saya dikekang sedemikian rupa. Itu tujuannya Pak, untuk detik ini loh, saat ini loh saya posisi mungkin ini loh begini. Kan kayak gitu. Nah, akhirnya baru saya sadar, oh itulah cara ekspresi kasih sayang orang tua saya kepada saya. Seperti itu Gus. Jadi ada loh Gus non sewu zaman sekarang itu gini. Orang tuanya tuh kepengen punya anaknya soleh. Orang tuanya tuh kepengen punya anak tuh ngerti agama. Di pondok kayak rong dino nangis di omah Gus. Nangis yo ning ngono mangan opo yo koyo ngono kuwi lho kan. Waduh sepiye lho kayak gitu loh. Iya. Ya, ada yang seperti itu juga. Ada juga yang mempunyai mindset juga ya itu masing-masing lah yang mindset juga. Mungkin aku kepengen anakku jadi sukses sarjana dan sebagainya, itu masing-masing. Ya cuman kembali lagi kalau dari Al-Fakir sendiri sih ya, dari saya sendiri itu lebih sepakat gitu. Mau kamu jadikan anakmu apapun, kamu mau jadikan anakmu dokter, kamu mau cita-cita, kamu mau bikin anakmu itu jadi pejabat, kamu mau bikin anakmu jadi pengusaha, kamu mau jadikan anakmu itu jadi ustadz atau apalah itu. Tapi tolong ajarkan anakmu tentang babakan ilmu agama. Agar apa? Agar dia punya mindset, dia punya satu konsep idola hati-hatinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah dikasih tahu sama salah satu guru saya. Guru saya itu bilang kayak gini. Kalau setiap remaja, pemuda dan anak-anak itu ada hati, di hatinya itu ada Nabi Muhammad SAW, di hatinya ada kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia akan tahu batasan Gus. Oh ini salah, oh ini benar, oh ini keliru, oh ini enggak keliru. Ada seperti itu. Maka itu yang menurut saya sering bilang waktu saya menerangkan sejarah tentang Mahuwa NU dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia, saya sering bilang sama orang tua, di rumahmu, di gedekmu atau di dindingmu itu taruh foto-foto ulama. Kamu kenalkan sama dia. Taruh itu daripada ulama-ulama itu. Lalu kamu kenalkan dia. Setelah kamu kenalkan beliau-beliau, kamu kenalkan juga Rasulullah. Oh Rasulullah itu kayak gini. Biar apa? Ini si anak punya mindset dia. Begitu. Nah, tatkala si anak ini sudah mengidolakan kanjeng Nabi, maka secara otomatis dia, oh kanjeng Nabi itu begini, kanjeng Nabi itu begini, Nabi itu begini. Seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut panjenengan,
tahu lagi. Kayak gitu. Tapi apa yang jenengan sampaikan saya rasa hampir sama lah dengan apa yang saya sampaikan. Kayak gitulah ya kira-kira ya. Iya. Apa tambahan lagi? Ya gini, tadi saya awali dengan orang tua dulu karena memang dasarnya dari guru saya dan saya meyakini itu. Dari orang tua dulu yang mencintai. Nek wong tua gak mencintai ulama ya mungguhku kok ya memang mustahil ketika mempunyai zuriyah yang sekelas ulama atau memang punya keilmuan seperti ilmunya ulama. Nah itu setelah orang tua lah baru teknis pendidikan itu pembentukan karakter. Pembentukan karakter karena memang apa? Al waladu yuladu alal fitrah fa abawani yuhawidani au yunashironi au yumajjisani. Anak itu seperti halnya kain kertas putih. Mau jadi majusi, mau jadi nasrani, mau jadi abang, hijau dan yang lain sebagainya, tergantung orang tua menuliskan tinta di kertas tersebut. Betul sekali. Nah, setelah kita tahu bahwa orang tua itu menjadi dasar utama penyebab warna anaknya itu tercipta, maka bagaimana cara mengisinya? Nah, ketika mau menjadi orang nasionalis, orang yang berpangkat tinggi, ya memang didoktrin dari awal ya. Nah, sekolah dan yang lain sebagainya. Ketika anaknya orang tua keinginannya mempunyai anak yang memang alim, ahli kitab Quran dan yang lain, ya ngaji. Nah, itu konsep-konsep masing-masing Orang tua. Akan tetapi tidak lepas dari itu, terkadang kita melupakan sejarah Wong Jowo itu dalam mendidik anak. Wong Jowo itu saya itu merasakan betul ketika bapak ibu mendidik saya untuk bisa nek wong Jawa iku basa nggih mboten dalem tindak dan yang lain sebagainya. Paling enggak anak itu tahu nang dalem tumbas kene apa nggih pun anu mboten. Dadi minimalnya akhlak berbicara itu sendiri nggih mboten itu wajib munggul aduh dalam artian saya sempat diajar di ketika tidak bisa nggih mboten basa itu saya diajarkan di samping pelajaran syariat yang memang ya saya tekuni juga belajar Quran dari orang tua, belajar kitab apa dulu? Nahwu, fikih. Fikih saya belajar dulu di madrasah. Karena memang orang tua mengajarkan minimal itu. Saya yang bisa ingat, saya diajarkan Quran, saya diajarkan untuk boso. Boso ini saya tidak menemukan mungkin penjabaran dari akhlak. Penjabaran dari akhlak itu diantaranya saya itu boso. Nggih, mboten. Itu satu tambahan tentang bagaimana cara mendidik. Nah, jadi gitu guys ya. Jadi memang setiap orang tua selalu ingin menjadi yang terbaik untuk anaknya, dan setiap orang tua jelas ingin kehidupan anaknya lebih baik daripada kehidupan orang tuanya. Namun akan menjadi sebuah realita tatkala anak tidak mengerti dan tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Juga akan menjadi permasalahan besar tatkala seorang anak tidak mengerti mana yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada siapapun, entah itu orang yang lebih tua darinya, entah itu kepada sesamanya atau kepada yang lebih kecil darinya. Maka mau jadikan apapun anakmu, mau kamu buat seperti apapun anakmu, ingat satu, ajarkan anakmu untuk cinta sama Rasulullah SAW dan ajarkan anakmu untuk cinta sama ulama
yang mana notabene ulama adalah penerus daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala cinta itu sudah tumbuh di hatinya, dia sudah mengakar lalu menjadi batang yang kuat, akan melahirkan daripada akhlak yang bagus, budi pekerti yang bagus, serta hasil juga manfaat yang bagus untuk kehidupan mereka serta kehidupan sekelilingnya, bahkan menjadi anak yang soleh untuk orang tuanya. Begitu saja Gus ya. Cukup sekian dari kita. Ya. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Guys, pokoknya tak imbau untuk subscribe. Terus bagi yang udah subscribe, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, komen, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian, biar teman kalian tahu dan dapat pula manfaat yang sama seperti kalian. Yang kami sampaikan tidak mungkin benar semua, pasti ada yang salah. Anggap saja yang salah itu adalah kekurangan kami, dan yang benar itu semoga itu adalah fadl. Itu semoga itu datang dari Allah dan hidayah dari Allah untuk panjenengan. Alafuna minkum dari kami Wazaman Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.